Presiden Prabowo Subianto kembali memberi peringatan kepada seluruh pejabat pemerintah jangan sampai melakukan korupsi. Menurut persatu kasus korupsi yang mangkrak diberantas oleh Prabowo Subianto. Yang tersangka itu ada kurang lebih 400-an dan kami tidak ada kompromi bagi mafia. Hai para pengamat politik abal-abal. Ya, memang koruptor seharusnya lenyap di bumi Indonesia. Dan ini kita sebagai rakyat harus menunggu undang-undang perampasan aset bagi para koruptor. Dan akhir-akhir ini kita diperlihatkan sempak terbang dari Kementerian Pertanian yang menyikat habis para bandit-bandit yang menyengsarakan rakyat. Prabowo terus-menerus menggenjot para menterinya agar terus-menerus bekerja keras dan menghentikan kebocoran. Bagi Prabowo, uang yang tumbuh dari rakyat seharusnya harus kembali ke rakyat juga, bukan masuk ke kantong yang ambisius mementingkan dirinya sendiri. Siapa yang tak mengenal sosok menteri satu ini, bos? Sempak terbangnya memang tidak diragukan lagi untuk membumi hanguskan mafia-mafia pertanian. Walau sempat dibilang gagal saat menjadi Menteri Pertanian Joko Widodo, tapi kali ini dia terpilih lagi dan menjadi Menteri Pertanian Prabowo Subianto. Ya, bernama Andi Amran Sulaiman, seorang bangsawan Bugis dan pengusaha. Dia pernah mengatakan akan mengundurkan diri dari kursi pertanian jika gagal memberantas mafia impor pangan. Dan benar saja, bos. Sedikit demi sedikit ia mulai memberantas bandit-bandit mafia yang menyengsarakan rakyat. Minggu-minggu kemarin ia sukses menyikat 27 perusahaan pupuk karena merugikan petani 3,3 triliun. Tidak punya adab sama sekali. Akibatnya petani menggunakan ini. Kita hitung petaninya 100.000. 4 perusahaan yang berulah, tapi 100.000 yang menderita. Kali 400.000 orang menderita. Petani kita. Dan modal pas-pasan. Sebanyak 4 perusahaan yang memproduksi pupuk NPK terkategori palsu dan 23 perusahaan yang memproduksi pupuk di bawah standar komposisi pupuk yang diterapkan oleh Kementerian Pertanian. Amran menegaskan petani paling dirugikan dari kasus mafia pupuk ini dengan potensi kerugian mencapai 3,3 triliun. Sedangkan potensi kerugian negara menyentuh 316 miliar. Ia menegaskan keempat perusahaan yang telah terbukti menjual pupuk palsu langsung di backlist dari Kementan. Sebenarnya ada yang lebih menyakitkan dibanding kerugian materi, yaitu dampak dari pupuk palsu. Bayangin saja, bos, kalian menjadi petani dan membeli pupuk tersebut. Kalian setiap hari bekerja membajak sawah, merawat tanaman, ternyata sampai berbulan-bulan hasilnya nihil. Gimana nggak sakit para petani kita ini? Itu tidak seberapa, tetapi dia sudah mengolah tanah, sudah pembibitan, sudah bekerja 4 bulan, tapi hasilnya nol. Jadi bukan nilai pupuknya, dampak memberikan pupuk palsu. Kerugian petani 3,2 triliun. Ini tidak manusiawi. Orang miskin yang dizolimi. Kementan menegaskan kasus ini bakal diusut tuntas. Amran menyebut pihaknya akan menyerahkan kasus mafia pupuk ini kepada pihak berwenang. Kami ambil langkah tegas karena merugikan petani kita yang menerima pupuk. Semua berkas kami proses ke penegak hukum, tegasnya. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kami tidak akan memberi ruang bagi siapapun yang merugikan petani. Mafia pupuk dan korupsi harus dihentikan demi keberlanjutan sektor pertanian yang lebih baik, sambung Amran. Imbas kasus ini, Amran juga langsung menonaktifkan 11 pegawai Kementan yang terlibat. Mereka yang dinonaktifkan meliputi pejabat eselon 2, pejabat eselon 3, dan sejumlah staf. Kementan menegaskan upaya bersih-bersih ini menjadi bukti komitmen melindungi kepentingan petani. Anak buah Prabowo ini juga menekankan pentingnya tata kelola pangan yang bersih dan transparan. Amran memastikan pengawasan bakal semakin diperketat ke depannya.
Harapannya praktek serupa bisa dicegah dan tak terulang lagi. Amran juga pernah membongkar praktek mafia impor jagung. Di saat para petani kita menghasilkan ribuan ton jagung, malah ada oknum yang impor jagung masuk dalam jumlah yang sangat-sangat besar, yang mengakibatkan kerugian para petani 40 triliun. Kami lagi produksi jagung waktu itu, panen puncak, kami ketemu Dirjen. Pak Dirjen, kenapa ada impor? Pak, biasanya begitu. Tahu nggak, kamu membunuh rakyat Indonesia. Petani jagung kita, katakanlah 10 juta atau 20 juta petani, ini langsung bangkrut seketika. Karena harga 3.000 kita tetapkan 3.000, turun menjadi 1.000. Kalkulasi kemarin, kerugian petani kita itu bisa 40 triliun. Untungnya Amran Sulaiman mengetahui dan menggagalkan pengiriman tersebut. Ia bertindak seorang diri dan berpura-pura masuk dalam bisnis para mafia. Bagianku ada nggak? Oh ada Pak. Pastikan bagi-bagi. Pak Menteri mau? Iyalah, masa enggak? Masa enggak mau? Aku ini kan tim sukses, mau juga dong. Bapak kan tegas kalau di media, iya itu di publik. Kalau kita berdua tidak ada yang tahu. Jangan bawa ajudan kalau menjalankan misi khusus. Itu yang bocorkan. Sopir jangan. Sopir, ajudan, sahabat jangan. Jalan sendiri. Kami jalan sendiri naik taksi. Dari situlah ia mengetahui siapa saja pejabat yang terlibat dalam mafia impor. Gimana menurut kalian sempak terbang Menteri Pertanian kita satu ini? Silahkan kencerotkan kegelisahan kalian di warung lesehan Ayu Jalan Patimura. Solid!